Tadi bisa sudah falsi dalam kita membahas secara manfaat untuk coding dan juga pertama kita harus definisikan terlebih dahulu fungsi yang kita gunakan. Oh, yang kita cari akarnya, yaitu sesuai dengan contoh soal sebelumnya, yaitu XY sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Kemudian berikutnya adalah metode biseksinya. Untuk metode biseksinya di sini, jadi akan kita hitung nanti apa namanya, kita terlebih dahulu definisikan inisialisasinya, yaitu A-nya 10, B-nya A-nya 0, B-nya 10, yaitu adalah interval awalnya yang kita punya dengan maksimum iterasi kita pakai 20 di sini. Kemudian kita akan masuk ke dalam loopingnya di sini. Loopingnya di sini pertama kita hitung dulu nih nilai dari batas-batas tersebut atau interval tersebut ketika dimasukkan ke dalam fungsinya. Yaitu di sini kita mencari FA dan FB, baru kemudian setelah itu kita mau mencari batas barunya, yaitu di sini kita pakai nilai tengah kalau untuk metode biseksi, yaitu di sini B plus A dibagi 2. Baru kemudian kita hitung lagi berapa nilainya dari titik tengahnya ini. Nah, setelah itu kita akan mulai menghitung untuk ngecek lagi nih untuk memindahkan batasnya. Kalau ternyata di sini FA dikalikan Fx0 itu kurang dari 0, maka batas yang B-nya tadi harus kita ganti dengan nilai tengah tadi itu. Tapi jika sebaliknya, dia yang di sini lebih dari 0, maka A-nya yang kita ganti. Kemudian data nilai tengahnya itu akan saya simpan di data X0 dan juga iterasinya untuk melakukan plotting atau gambar nanti di akhir. Kalau ini saya run, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Bentar, saya ulang. Nah, setelah di running, nanti saya akan dapat datanya, nilai tengahnya itu berubah sesuai iterasinya, yaitu di sini dari iterasi pertama sampai 20, berikut ini nilai X0-nya, dan juga nilai Fx0-nya. Nilai X0 akan menuju ke satu nilai tertentu. Ini masih belum konvergen ya, nanti kita coba tambah iterasi. Sedangkan Fx0 dia akan menuju ke nilai 0. Nah, kalau kita plot data tersebut akan jadi seperti ini. Di sini adalah sumbu X-nya itu iterasi ke sekian, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah tadi tebakannya atau X0-nya. Yang awalnya dia dari 10, 5, kemudian berubah jadi 2,5, dan seterusnya. Seperti itu. Kita akan coba menambah maksimum iterasi. Jadi 100 misalkan, kemudian kita run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia sudah mulai konvergen di sini. Atau kalau kita lihat di data aslinya, dia itu mulai konvergen di udah nggak berubah lagi ya ini di 54. Dia udah nggak berubah lagi. Oh, terus ini sampai 5 angka di belakang koma ya. Oke. Bedanya dengan regula falsi itu hanyalah di sini. Bagaimana kita mengubah batasnya. Kalau regula falsi ada rumus sendiri. Kita coba dengan cara yang sama. Kita akan coba lagi sama-sama 100 kali ya. Kalau tadi 54, di sini 30-an sekian, ya udah convergen. Atau kalau kita lihat grafiknya, nah teman-teman bisa lihat, dia smooth ya di sini. Sekitar 20 sekian atau 30 tadi, dia sudah convergen. Nah, caranya seperti bedanya hanya di sini, di bagian bagaimana menentukan nilai batas barunya. Nah, tadi kan dibilang kalau bisa kita manipulasi falsi itu adalah bracketing, bracketing method. Jadi memang tergantung bagaimana mengambil dari nilai nilai akarnya tadi itu. Tapi memang harus dicek.
dicek dulu apakah benar-benar mengapit akarnya. Kalau tidak mengapit akarnya, tidak akan menemukan hasilnya. Kayak gitu. Kemudian untuk contohnya, nah contohnya di sini kalau dari buku yang Numerical and Statistical Method for Bioengineering, nah di sini ada, saya kembali ke bukunya dulu. Di sini di bukunya itu adalah ada model hematokrit atau rheological property of blood, sifat reologi pada darah. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang masih semester 5, semester 6 itu ada mata kuliah biotransportasi yang di sini kan membahas bagaimana fluida itu berjalan dalam suatu saluran. Yang dalam hal ini kalau fluidanya kita membahas di bidang biomedis yaitu yang paling banyak dibahas darah. Oke, nih. Ya, ya. Oke. Nah, ini adalah sifat reologi atau aliran pada darah. Dia darah itu memiliki fungsi vital gitu ya. Yang paling utama ada red blood cell ya, dia berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrien dan juga protein ke dalam tubuh. Tapi selain red blood cell ada juga white blood cell dan juga platelet atau sel darah putih dan juga keping darah. Yang di sana mereka punya fungsi masing-masing. Nah, satu hal yang penting terkait dengan red blood cell yaitu ada istilah namanya hematokrit. Yang ini berkaitan dengan apa ya biasanya itu berapa jumlahnya sel darah merah dalam satuan volumenya itu akan menunjukkan ini tertentu, kondisi tertentu kayak begitu. Nah, di sini ini ada persamaannya ketika mengalir di dalam suatu aliran di dalam pembuluh gitu ya. Kalau yang di tengah itu dia kaya akan red blood cell, kalau yang di pinggir dia ya miskin red blood cell. Sehingga akhirnya untuk dapat hematokrit yang ada di dalam pembuluh darah, terutama di bagian kornea, itu persamaannya sebagai berikut. Nah, biasanya kita kemudian akan diminta di sini hak kornea sebagai X nanti ya itu. Kemudian nanti untuk menghitung berapa sih sebenarnya yang ada gitu ya. Kita coba langsung ke codingnya yang sudah tersedia juga di buku ini. Yang nanti kita akan cari akar persamaan tersebut menggunakan metode biseksi dan juga regula false. Nah, persamaannya akan diubah seperti ini. Dengan hardcore itu adalah sebagai X-nya di sini. Jadi diubah hati-hati untuk mengubahnya karena ada beberapa uh, apa ya persamaannya enggak yang sederhana seperti contoh tadi. Jadi harus hati-hati dan juga substitusi nilai-nilai yang sudah ditentukan. Seperti misalkan kalau di sini tadi ada H inlet itu ada angkanya kalau tidak salah dan beberapa nilai-nilai yang. Nah, akarnya itu di mana? Nah, ini persamaannya. Kemudian ketemu nih akarnya ada di sekitaran sini. Tapi ini angka berapa begitu? Akhirnya dicoba untuk cari akarnya. Intervalnya itu 0,4 sampai 0,6 nih ya, 0,4 sampai 0,6 untuk mendapatkan ini apa namanya angka yang paling lebih spesifik lagi. Kita akan langsung ke MATLAB ya. Nah, pertama kita harus terjemahkan terlebih dahulu tadi persamaan yang digunakan untuk menghitung hematokritnya ke dalam coding. Nah, ini sangat hati-hati untuk ya, mulai menghitung darah ini yang sering salah. Kemudian kalau di bagian biseksinya, ini saya copy dari yang ada di buku ya. Hati-hati kalau copy paste biasanya yang sering salah itu terkait dengan petiknya. Ini harus kita ganti manual. Ini ya masih midpointnya pakai masih interval A plus B per 2. Kita akan coba run. Oh, ini dia
berupa function. Jadi kita harus masukin angka ya. Ini baru keluarnya. Tapi ini baru iterasinya 5 ya. Toleransi. Kalau di sini bedanya dengan tadi ya. Kalau tadi coding yang untuk contoh yang pertama itu saya berhentikan hitungannya di codingnya itu dari maksimum iterasi, yang artinya kalau iterasinya sudah sampai yang saya tentukan yang 100 gitu ya, berarti akan berhenti di iterasi 100 walaupun dia udah konvergen misalkan di iterasi ke 30 misalkan. Nah, tapi kalau pada ini apa namanya coding yang ada di buku di sini, pemberhentian iterasi itu berdasarkan pada toleransi errornya, atau toleransi angka di belakang koma. Contoh kayak misalkan di sini ya, ini dia berupa function di sini. Ada 4 inputnya, ada yang akan dimasukkan ke metode biseksinya, yaitu fungsinya itu apa. Di sini fungsinya sudah saya buat sebelumnya, yaitu yang fungsi hematokrit ini. Kemudian ada AB, yaitu adalah batas intervalnya. Jadi berapa sampai berapa, yaitu di sini misalkan kalau ini kan 0,5 sampai 0,55. Misalnya kita pakai 0,4 dan sampai 0,6. Itu beda juga nanti hasil. Kemudian ada batas toleransi untuk akarnya. Akarnya yang dicari itu berapa, sampai berapa angka di belakang koma misalkan. Sama toleransi hasilnya. Jadi berapa yang diperbolehkan misalkan. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa menandai yang di bawahnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh di sini, eh, di sini akarnya dengan batasnya 0,4 sampai 0,6, toleransinya 0,0002. Ini didapatkan bahwa sampai iterasi ke 11 dia udah dapat nih apa namanya akarnya, yaitu 0,526. Ini adalah akarnya. Tapi kalau tadi ya kita 0,5 hingga 0,55, hasilnya adalah sampai iterasi ke 9 sudah dapat hasil. Jadi penentuan interval awalnya ini sangat menentukan. Semakin dekat dia dengan rootnya, maka akan semakin cepat. Ya logis ya. Jadi dia butuh waktu lebih cepat untuk sampai ke sana. Kayak gitu. Nah, untuk apa materi di apa namanya di saya stop sorry. Untuk materi fisik dan regulasi berarti sampai di sini. Nanti akan kita lanjut ke materi Newton traction, secant, dan juga uh, midpoint ya kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya pasti dengan bagaimana mencari akar dari persamaan yang non linear pertama. Dan untuk tugas pada minggu kali ini itu eh, teman-teman apa kerjakan soal pada buku Numerical and Statistical Method for Bioengineering soal pada bab 5 ya, di sana ada problemsnya. Kerjakan problems 5.1 hingga 5.5. Nah, dan itu dikerjakan secara manual, tapi teman-teman juga bisa konfirmasi hasilnya dengan dikerjakan menggunakan coding. Nanti apa namanya, tugasnya dikumpulkan di Hebat untuk minggu depan ya pengumpulan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.